Rakyat yang diam ini bukan berarti mereka tidak tahu, bukan berarti mereka tidak berani. Rakyat hanya sedang menunggu sampai saat itu tiba. Ketika saat itu tiba, Bang, penguasa tidak hanya lagi bisa tidur tidak tenang, tapi barangkali mereka akan tidak pernah tidur selamanya. Karena menerima anxiety luar biasa, ketakutan luar biasa pada rakyat. Saya harap penguasa hari ini punya kesadaran bahwa mereka ini sebenarnya hanya buruh outsourcing yang diperintahkan oleh rakyat untuk bekerja 5 tahun. Jangan pernah merasa Republik ini milikmu. Jangan pernah merasa Republik ini milik mbahmu. Republik ini milik rakyat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia. Bukan 10 orang perkaya, itu pun 100 orang paling berkuasa. Milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi, adalah hal yang pasti ketika kalian berkuasa senang-senangnya, seluruh rakyat Indonesia ini akan sadar dan melawan kalian semua. Mendengar narasi Ade ini, Ketua BEM UGM, kita terbakar semangat. Seolah-olah masyarakat kita ini adalah masyarakat yang betul-betul peduli dengan penguasa, betul-betul memantau. Sekarang mungkin masih di fase diam, menunggu waktu yang tepat. Pertanyaan saya, Ade ini bicara masyarakat yang mana? Bicara rakyat yang mana? Masih ingat peristiwa di Pati ketika ada demo besar-besaran untuk menggulingkan bupatinya? Nggak guling juga itu. Kalau kita berkaca kepada sejarah, penguasa kita guling, Soeharto misalnya, itu bukan oleh rakyat sebetulnya, tapi oleh mahasiswa. Itu pun mahasiswa yang ada koordinirnya. Artinya ada kelompok yang ingin menggulingkan rezim itu, yaitu tokoh-tokoh reformasi. Jadi bukan gerakan organik masyarakat. Orang-orang di kampung mana tahu. Sementara masyarakat kita kan mayoritas orang-orang yang gak pernah bener-bener tahu negara ini ngapain gitu. Salah satu dari bukti adalah ini kan narasi yang tajam dan viralnya kan di kelompok tertentu. Kalau di masyarakat yang viral ya dangdut, ya TikTok. Jadi harus diingat abang ya, adek ya, masyarakat kita itu adalah masyarakat yang penting gitu. Yang penting itu apa sih? Kalau muslim mungkin yang penting sudah bisa sholat. Kalau masalah makanan sulit, yang penting masih ada. Itu masyarakat kita seperti itu. Satu lagi, masyarakat kita itu suka diberi bansos misalnya. Ada lagi juga kalau ada pemilihan-pemilihan itu memangnya yang disogok siapa sebetulnya? Yang dikasih duit serangan fajar kan masyarakat kita juga. Hatinya jauh sekali kalau abang berpikir masyarakat rakyat akan melawan penguasa itu. Enggak bang, enggak bakalan terjadi itu. 10 tahun Pak Jokowi aman-aman aja. Ketika Pak Prabowo nanti lengser bukan oleh rakyat, tapi oleh kelompok lain yang juga ingin berkuasa, yang mungkin mengkoordinir lalu atas nama rakyat. Jadi yang namanya kekuasaan itu hanya direbut oleh mereka, diatur oleh mereka. Nggak pernah rakyat itu ikut-ikutan. Itu kenyataannya seperti itu. Mungkin abang hidup di mahasiswa, di mana kesehariannya memang masih itu, tapi terpisah dengan realitas. Kita bicara bukan tentang pesimisme, tapi kenyataan. Demo, protes, ya sebatas demo dan protes. Tidak pernah organik juga. Bahkan kalau kita lihat kekuatan massa yang bukan mahasiswa, yang bisa berkumpul begitu besar, itu 212, isunya agama, bukan kebijakan pemerintah. Jadi kalau mau ada gerakan besar-besaran itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah, nggak ada begitu bang. Sekarang bayangkan misalnya ada pengelolaan yang bermasalah, NBG bermasalah. Yang menikmati bukan hanya politisi, ada juga masyarakat kita yang menikmati. Tokoh-tokoh agama juga ada yang menikmati. Artinya mereka juga menjaga itu. Mereka punya konstituen, mereka juga punya basis masyarakat.
Sebetulnya ada satu kekuatan yang mungkin bisa memobilisasi masyarakat, yaitu para tokoh-tokoh agama, para kiai-kiai pesantren, para guru-guru ngaji. Tapi mereka sibuknya ngajar, Bang. Mereka sibuknya itu ngajarin orang sholat. Nggak terlalu peduli itu, entah Prabowo mau ngapain gitu, kayaknya nggak ada peduli-pedulinya. Karena mungkin di pikiran mereka ya, juga di pikiran saya ya. Hidup ini nggak hanya di dunia gitu. Kamu curang-curang lah, makan lah, setiap persen itu ada hitungannya. Wis puas-puas no. Sebentar lagi juga mati, nggak ada orang hidup selamanya. Wis sakarmu lah. NKRI ini dianggap negeri ini milik mbahmu, persetan lah, silahkan. Masyarakat itu yang penting yang pegawai sudah masih bisa dapat gaji, apalagi masih ada kenaikan gaji. Yang jualan masih bisa jualan, mau dia ikut BOP lah, mau MBG, nanti mau ada koperasi lah, nanti mau ada lagi negara bikin acara gentengisasi lah, sendalisasi, semua orang dikasih sendal jepit lah. Nanti dari itu ada keuntungan kembali kepada pemangku. Persetan itu. Petani ya masih bisa bertani, pupuk mahal ya mahal aja, dibeli aja. Ada kelaparan mati ya mati aja. Itu kenyataan masyarakat kita seperti itu. Jarang ada kebencian, ada satu emosi yang mengakar kepada seluruh masyarakat atau mayoritas masyarakat yang isunya adalah kebijakan negara. MBG masyarakat ya enak, merasanya enak kan, dikasih makan. Udah bagus, emaknya nggak usah repot-repot nyiapin sarapan. Udah itu aja berpikirnya. Ada pemilihan, mau calonnya bagus nggak bagus, asal dikasih duit dipilih. Itu masyarakat kita, Bang. Itu. Walaupun saya tahu kader-kader pemuda seperti Ade ini memang penting di negara kita, setidaknya sebagai penyeimbang. Dan walaupun nanti tidak membawai masyarakat, setidaknya bisa mengorganisir mahasiswa. Ya bolehlah dicoba. Tapi kalau bawa atas nama masyarakat, atas nama rakyat, wah susah, Bang, susah. Rakyat kita itu sibuknya nyari kerja, jualan online. Ketika ada waktu luang, nonton TikTok. Itu kesibukan kita. Siapa sih yang mikirin negara, mau laguan apa kayak negara semasa bodoh. Yang santri nggak mikirin juga yang begitu-begitu. Mereka mikirnya faslun, ngaji kitab. Yang pendawa-pendawa ngisi maulid, ceramah. Mari kita tingkatkan sholat, mari kita berpuasa. Apalagi sekarang musim puasa. Itu aja, Bang, petanya masyarakat kita itu. Jadi sulit dan belum pernah terbukti. Kekuasaan runtuh oleh rakyat yang organik, yang benar-benar mayoritas rakyat demo menyerang, nggak ada. Biasanya ya diwakili oleh mahasiswa. Gitu-gitu aja, Bang. Jadi daripada ya, tapi saya salut saja. Di tengah mungkin yang lain sudah tidak terfikir, sudah sibuk masing-masing. Abang yang BEM, yang UGM, apalagi UGM ini lagi masalah ya, lagi kesorot masalah ijazah. Adalah pengimbang seperti ini. Setidaknya UGM naik kan begitu, abang juga naik kan begitu. Tapi kalau apalagi misalnya mau menggagalkan MBG, bagaimana mau digagalkan, Bang? Itu setiap orang yang buat dapur modalnya miliaran. Gimana mau dihentikan itu? Ya tapi semuanya mungkin saja. Ya saya mendukung saja, menyuarakan. Cuma saya kasih satu teori. Asyakku itu torikun ilal yakin. Jadi orang menuju yakin itu, Bang, mulai dari keraguan. Kenapa? Karena yakin itu buah. Yakin itu kesimpulan setelah istiqro, setelah ittila. Itu yang yakin, yang sehat. Jadi saya meragukan abang ini bukan berarti saya menolak. Saya cuma menyampaikan data saja gitu. Bukan data sih, apa yang saya lihat gitu. Kemudian waman lam yasyuk lam yandur.
syakka yashakku wa man lam yashakka lam yandur. Orang kalau tidak ragu ya dia tidak akan memperhatikan. Apakah kita pernah memperhatikan sesuatu yang tidak kita ragukan, tidak kita curigai? Ya enggak, kita abai aja. Kenapa? Karena kita nggak punya kecurigaan, nggak punya keraguan. Ya kita biarkan saja. Wa man lam yandur lam yubsir. Ya orang kalau tidak melihat ya dia tidak akan menangkap ya dengan basyirah artinya. Ya. Wa man lam yasuka lam yandur, man lam yandur lam yubsir. Kalau tidak salah begitulah. Artinya saya ada di posisi meragukan gitu narasi abang ini, dan ya mungkin seiring waktu dengan meragukan nanti akan semakin mencari kebenarannya dan akan menuju kepada melihat yang sejatinya. Itu yang disebut dengan yakin. Begitu Bang ya. Begitu deh. Allahumma tina ada